Maya tumbuh di keluarga yang sederhana, religius, dan sangat memegang nilai pernikahan. Bagi orang tuanya, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi tentang ibadah, kesinambungan hidup, dan ketenangan di masa tua. Namun, waktu terus berjalan, dan Maya masih sendiri. Dalam sebuah obrolan keluarga yang awalnya terdengar biasa, perlahan nada suara orang tua Maya berubah. Ada kekhawatiran yang sudah terlalu lama mereka simpan. Mereka mengatakan Maya terlalu banyak memilih, terlalu lama menimbang perasaan, terlalu sering menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Bagi mereka, jodoh tidak harus sempurna, yang penting sekufu, seiman, sejalan. Maya mendengarkan. Ia tidak membantah. Tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang tidak pernah ia ucapkan. Takut salah memilih, takut menyesal seumur hidup. Namun pada akhirnya, Maya mengalah pada satu hal, kepastian. Dengan suara pelan namun tegas, Maya berkata bahwa ia ingin menikah tahun ini. Beberapa waktu setelah percakapan itu, Maya menghadiri sebuah kajian di masjid. Ia datang bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk menenangkan hatinya yang belakangan terasa penuh tekanan. Usai kajian, saat jamaah mulai meninggalkan masjid, pandangan Maya tertuju pada seorang pria. Ia tidak melakukan apapun yang mencolok, tidak menatap Maya, tidak mencoba mendekat, hanya berdiri dengan tenang, berbincang singkat dengan seseorang. Pria itu adalah teman dari sahabat dekat Maya, Nilam. Tak lama kemudian, Nilam menyampaikan maksudnya. Pria itu tertarik berkenalan dengan Maya, dan jika memungkinkan, ingin melanjutkan ke proses ta'aruf. Maya tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya mengangguk, mencoba memahami perasaannya sendiri. Tidak ada getaran berlebihan, tidak ada cinta yang meledak-ledak, hanya rasa tenang, yang asing. Saat Maya menyampaikan hal itu kepada orang tuanya, respon mereka sangat berbeda dari biasanya. Wajah mereka tampak lega, seolah inilah jawaban dari doa yang sudah lama mereka panjatkan. Hari pertemuan pun ditentukan. Pria itu bernama Sandi. Ia datang ke rumah Maya dengan sopan, duduk rapi di hadapan ayah Maya, menjawab pertanyaan dengan tenang. Ketika diminta membaca Al-Quran, suaranya tidak merdu, tapi jelas dan tartil. Hafalannya sederhana, tapi lancar. Setelah pertemuan itu, orang tua Maya kembali menegaskan sesuatu yang selama ini mereka yakini, bahwa pernikahan bukan tentang rasa yang menggebu, bahwa cinta bisa tumbuh setelah akad, bahwa yang paling penting adalah niat dan kepastian. Maya diam cukup lama malam itu. Ia tahu, keputusan ini bukan sepenuhnya tentang apa yang ia rasakan, tapi ia juga tahu, ia lelah menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Akhirnya, Maya menerima lamaran itu. Di tengah persiapan pernikahan, sebuah telepon masuk ke ponsel Maya. Nama yang muncul di layar membuat napasnya tertahan sesaat. Duma, teman dekatnya semasa kuliah. Seseorang yang dulu sangat memahami Maya. Seseorang yang hubungannya tidak pernah benar-benar memiliki akhir yang jelas. Dengan jujur, Maya mengatakan bahwa ia akan menikah. Di seberang telepon, suara Duma terdengar berat, terengah, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Ia mengucapkan selamat, tapi tidak ada keikhlasan di sana. Hanya kepedihan yang disamarkan. Setelah telepon ditutup, Maya merasa dadanya sesak, tapi ia mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya perasaan bersalah pada masa lalu. Hari pernikahan tiba. Maya dan Sandi resmi menjadi suami istri. Di hadapan keluarga dan saksi, mereka mengikat janji suci. Di wajah Maya tersungging senyum. Bukan senyum penuh euforia, tapi senyum orang yang berharap semuanya akan baik-baik saja. Setelah menikah, Maya pindah ke rumah Sandi. Rumah itu terlihat biasa. Tidak besar, tidak mewah. Tapi sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, Maya merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Suasana rumah terasa dingin, sunyi, seolah menyimpan sesuatu.
Baru saja mereka tinggal di sana, seekor burung gagak menabrak jendela rumah dan mati seketika. Maya terkejut. Tapi Sandi menenangkannya, mengatakan itu hanya kebetulan. Maya mencoba percaya. Malam hari, Maya terbangun karena suara aneh. Sandi mengigau. Tubuhnya bergerak tidak wajar. Tangannya bergetar, seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak ia sadari. Ketika Maya membangunkannya, Sandi langsung terdiam, tidur kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, tubuh Sandi dipenuhi gatal dan kemerahan. Ia mengira hanya alergi atau terkena air banjir. Mereka pergi ke dokter. Pemeriksaan dilakukan, bahkan ronsen paru-paru. Hasilnya normal. Namun malam harinya, Sandi batuk hebat, dan dari batuk itu keluar darah. Maya panik. Di tengah kecemasan itu, Tuhan memberikan kabar gembira. Maya dinyatakan hamil. Sandi bahagia. Orang tua Maya menangis haru. Untuk sesaat, semua teror seolah terlupakan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat video call dengan orang tua Maya, mereka melihat Sandi seperti orang linglung. Tatapannya kosong. Responnya lambat. Malam itu, Maya terbangun dan mendapati Sandi tidak ada di sampingnya. Ia mencarinya ke seluruh rumah. Hingga akhirnya menemukan Sandi berdiri mematung di pojok rumah, menatap ke arah kosong. Sandi menunjuk ke arah itu, mengatakan ada seseorang berdiri di sana. Maya tidak melihat apapun. Dalam acara syukuran kehamilan, Maya sibuk menyambut tamu. Salah satu saudara Maya, Acil, yang memiliki indera keenam, tiba-tiba pucat saat melihat Sandi. Dalam pandangannya, Sandi bukan lagi manusia utuh, tapi makhluk setengah kera. Acil menelpon Maya setelah acara selesai. Ia mengatakan dengan suara gemetar bahwa Sandi terkena ilmu hitam. Maya mulai goyah. Ayahnya tidak percaya santet. Ibunya percaya sihir. Sandi sendiri semakin sering melamun, semakin sering diam, semakin jauh dari dirinya sendiri. Teror semakin nyata. Sandi melihat Maya berubah menjadi sosok menyeramkan saat berkendara, hampir menyebabkan kecelakaan. Di rumah, Maya memasang CCTV. Dari rekaman itu, Maya melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sandi terlihat menggunakan kursi roda, lalu berdiri sendiri. Kemudian bersujud menghadap sesuatu yang tidak terlihat. Mereka menjalani ruqyah. Satu ustadz menyerah. Ustadz lain menyebut nama yang mengerikan, racun sangga, ilmu pemisah rumah tangga, ilmu yang ditanam dari rasa sakit hati. Mereka mendatangi Nini Bulan. Ritual barakutuk dilakukan. Tarian, sesajen, mantra. Sandi muntah cairan hitam. Namun teror tidak berhenti. Sandi semakin menjauh dari Tuhan. Ia meninggalkan sholat, sering tidak pulang. Maya menemukan pesan-pesan dengan wanita lain. Hatinya hancur. Maya meminta cerai. Kondisi Sandi memburuk. Ia kejang-kejang. Nini Bulan meninggal. Racun menyebar ke seluruh tubuh. Dalam puncak kekacauan itu, Maya kerasukan jin dasim, jin perusak rumah tangga. Ustadz menyiram air bidara, membacakan ayat suci tanpa henti. Maya menjerit kesakitan. Rumah runtuh, roh jahat ditaklukkan. Di rumah sakit, Maya melahirkan dengan selamat. Sandi menangis, meminta maaf. Pelaku akhirnya terungkap. Duma. Namun demi keselamatan dan masa depan anak mereka, Maya dan Sandi memilih berpisah. Karena tidak semua rumah tangga bisa diselamatkan. Meski cinta dan iman,
sudah diperjuangkan.